Zinedine Zidane menyatakan dirinya akan segera kembali melatih. Akan tetapi, Zizou belum kasih kode mau latih klub mana, atau mungkin latih timnas mana. Zinedine Zidane masih menganggur setelah hengkang dari Real Madrid di musim panas tahun 2021. Zidane memang sempat diisukan akan kembali ke rumput hijau. PSG, Juventus, sampai timnas Prancis disebut-sebut akan jadi destinasi tujuan Zidane pada musim panas lalu. Berjalannya waktu, hal itu masih sebatas rumor. Roberto Firmino tidak mendapat panggilan dari timnas Brasil untuk berlaga di Piala Dunia 2022 Qatar. Kendati demikian, ia tetap bersyukur meski tak diberikan kesempatan untuk membela timnas Brasil. Seperti diketahui, timnas Brasil sudah merilis skuad yang akan dibawa ke Qatar untuk melakoni Piala Dunia 2022. Sebanyak 26 pemain yang mendapat panggilan sang pelatih Tite. Namun tidak ada nama Roberto Firmino. Padahal, pemain Liverpool itu bisa dibilang sedang menunjukkan performa apiknya di musim ini. Tercatat, dia telah membukukan 8 gol dan 4 assist dari 19 pertandingan di semua kompetisi. Tentu saja ini menjadi pertanyaan besar mengapa bisa Roberto Firmino tidak masuk dalam skuad timnas Brasil. Padahal, pemain berusia 31 tahun itu bisa dibilang cukup langganan masuk timnas. Bahkan pada Piala Dunia edisi 2018 di Rusia, dia pun ikut serta membela negaranya. Meski demikian, Firmino menerima situasi ini dengan lapang dada. Ex-pemain Hoffenheim ini mengaku terkejut. Namun di sisi lain, dia juga bersyukur karena pernah diberi kesempatan untuk membela timnas Brasil di Piala Dunia 2018. Melewati ucapan terima kasih atas semua pesan kasih sayang. Piala Dunia adalah mimpi bagi semua pemain dan bagi saya itu tidak akan berbeda. Kemarin hal-hal tidak berjalan seperti yang saya bayangkan atau impikan untuk hidup saya, tulis Roberto Firmino dalam akun Instagramnya. Gareth Southgate membuat sejumlah keputusan penting dalam menentukan daftar 26 pemain Inggris untuk Piala Dunia 2022. Ada beberapa nama top yang dicoret. Kamis tanggal 10 November tahun 2022, skuad resmi Inggris untuk Piala Dunia 2022 Qatar akhirnya diumumkan. Pemilihan skuad kali ini tidak begitu jauh dari prediksi, kecuali untuk beberapa nama. Beberapa keputusan mengejutkan. Southgate mencakup pemanggilan Harry Maguire, tapi mencoret Jadon Sancho, Fikayo Tomori, Jarrod Bowen, dan Ivan Toney. Di antara nama-nama tersebut, keputusan Southgate mencoret Toney cukup dikritik dan dipertanyakan, khususnya oleh pelatihnya di level klub. 3 pemain Newcastle dipanggil timnas Inggris ke Piala Dunia 2022. Mereka adalah Callum Wilson, Nick Pope, dan Kieran Trippier. Pemanggilan ini tidak lepas dari performa The Magpies yang on fire. Newcastle semakin mengukuhkan diri menjadi tim kuda hitam di Liga Inggris musim 2022-2023. Skuad besutan Eddie Howe ini nyaman nangkring di posisi 3 klasemen sementara dengan koleksi 27 poin. Pencapaian apik tersebut memang tidak lepas dari tangan dingin Howe meracik tim yang ada. Sejumlah pemain pun meroket namanya di musim ini, termasuk 3 pemain yang disebutkan di atas. Jumlah tersebut menjadikan Newcastle sebagai tim dengan penyumbang pemain terbanyak kedua untuk timnas Inggris. Jumlah itu sama dengan Chelsea, Manchester United, dan Arsenal. Liverpool menurunkan banyak pemain muda saat menghadapi Derby County pada putaran ketiga Carabao Cup 2022-2023. Di antara banyak pemain muda itu, ada satu pemain paling muda yang mampu menarik perhatian manajer Jurgen Klopp. Namanya adalah Ben Doak. Pemain sayap kanan tersebut masuk di babak kedua, tepatnya di menit ke-74. Ia masuk menggantikan Fabio Carvalho. Satu hal menarik dari Doak adalah usianya. Ya, usianya teramat muda, masih 16 tahun. Namun, kemampuannya selama kurang lebih 14 menit itu ternyata sanggup memukau Klopp. Pelatih asal Jerman itu mengakui bahwa sejak Doak masuk, lini depan Liverpool jadi lebih hidup. Kurang jam terbang di level atas tak membuatnya kesulitan ketika menghadapi pemain-pemain Derby County. Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti curhat mengenai wasit-wasit di Liga Spanyol yang menurutnya terlalu mudah memberikan kartu merah terhadap pelanggaran-pelanggaran yang tidak terlalu parah. Baginya jika hal tersebut terus dilakukan, maka itu bisa menjadi tidak baik untuk sepak bola Spanyol. Liga Spanyol merupakan liga top Eropa dengan kartu merah terbanyak di musim ini. Menurut perhitungan Transfermarkt,
Hingga pekan ke-14, Liga Spanyol sudah mencatat 40 kartu merah. Jika dibandingkan, terdapat 22 kartu merah di Liga Inggris musim ini, sedangkan di Liga Prancis mencatat 34 kartu merah. Sementara di Liga Italia, baru terdapat 18 kartu merah. Di 5 liga teratas, Liga Spanyol adalah yang paling banyak mendapat kartu merah. Mereka para wasit memiliki efek negatif pada tontonan sepak bola, kata Ancelotti dilansir dari AS. Mantan pemain Manchester United, Michael Owen memberikan saran kepada Setan Merah terkait perburuan mereka terhadap striker baru. Ia menilai Setan Merah harus memprioritaskan mendatangkan striker muda berbakat seperti saat mereka mendatangkan Wayne Rooney di tahun 2004 silam. Sudah menjadi rahasia umum jika Manchester United saat ini sedang berburu striker baru. Tim berjuluk Setan Merah itu membutuhkan tambahan tenaga di lini serang mereka pasca kepergian Edinson Cavani di tahun lalu. Kebutuhan atas striker baru Manchester United itu semakin menguat karena Cristiano Ronaldo dikabarkan tidak akan memperpanjang kontraknya di Manchester United. Jadi Erik ten Hag sangat mendambakan striker baru di timnya. Massimiliano Allegri diam-diam menyulap Juventus dengan rentetan hasil bagus. Dalam 5 laga Liga Italia 2022-2023 terakhir, Juventus selalu meraih kemenangan disertai dengan catatan nirbobo. Catatan itu diperkuat setelah pada pekan ke-14, Juventus mampu menang 1-0 atas Hellas Verona, Jumat, tanggal 11 November tahun 2022. Gol tunggal Moise Kean membuat Bianconeri terus berada di jalur positif. Jika sekadar menengok pada lawannya, yang merupakan juru kunci, menang tipis memang tidak cukup. Namun Verona bermain agresif dan menyulitkan Juventus yang secara mengejutkan bisa diredam oleh Danilo dan kawan-kawan. Allegri pun tidak malu-malu untuk menyatakan bahwa ia puas dengan pencapaian yang baru saja diraih timnya. Namun, ia berharap kepuasan itu tidak membuat anak asuhannya lengah di pertandingan selanjutnya menghadapi Lazio. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share jika dirasa video ini bermanfaat, serta dinyalakan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan video baru dari kami.